are real but not reality. Perasaan kita yang memang nyata, tapi itu bukan kenyataannya. Karena kenyataannya adalah apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Happy weekend guys, ketemu lagi sama gua di Student Online Service Radiance. Di sini ada yang baru pertama kali join ibadah Radiance gak? Nah, buat kamu yang baru pertama kali join, kamu bisa scan QR code di bawah ini supaya kita bisa kenalan sama kamu dan join small group bareng. Nah, kalau buat kamu yang tinggal di kota Bandung nih, kamu bisa loh ikutan ibadah onsite bareng kita di Pasir Koja pukul 8.30 dan 10 pagi atau di Bandung Utara dan Kopo pukul 9 pagi. Ditunggu ya teman-teman. Anyway, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Caranya simple banget. Kalian bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera atau scan QR code di layar berikut ini. Selamat memberi guys! Oke, sekarang kita sama-sama siapin hati kita yuk buat beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service! Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita nyanyikan dengan semangat. Come on. Semakin bertambah dan
Yes, welcome to Radiant Student Service. Gimana kabar teman-teman semua di tengah-tengah kesibukan bulan ini? Jangan lupa walaupun kalian sangat sibuk, tetap menjaga life balance di samping belajar yang tekun, tetap makan teratur dan baca Alkitab setiap hari. Sekarang yuk kita fokuskan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau nyerahkan setiap waktu yang akan kami jalankan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak hal yang menanti kami, ada begitu banyak kesibukan yang kami akan hadapi. Tapi kami mau berhenti sejenak dan menerima firman dari Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau ada yang bertanya sama kalian, how was life so far? Gimana hidup lu sekarang? Gimana kabar kamu sekarang? Kira-kira apa yang akan kalian jawab? Mungkin ada yang jawab, ya I'm okay, ya lumayan, atau ya baik. Atau ada juga yang bilang buat, aduh kak sibuk banget, aduh lagi ya lumayan lah tapi kurang oke. Lagi capek banget, lagi banyak tugas, lagi persiapan ujian, lagi banyak urusan OSIS dan beban-beban lainnya. Nah, teman-teman, meskipun kondisi kita berbeda-beda, tapi ada satu hal yang mau kita sama-sama pegang, yaitu dalam kondisi apapun, Tuhan adalah pengharapan kita. Masih ingat cerita tentang Yusuf di minggu yang lalu? Dia adalah anak remaja dan dia mengalami masalah yang gak jauh beda sama yang apa yang teman-teman hadapi saat-saat ini. Yusuf saat itu berumur 17 tahun. Ada yang masih umur 17 atau ada yang mau 17 tahun ini? Dia masih remaja saat itu dan dia mengalami kejadian-kejadian yang cukup berat buat remaja seumur dia. Kalau misalnya kita bertanya sama Yusuf, "Hey Yusuf, how was your day? Gimana kabar lu? Gimana kabar kamu? How was life? Gimana hidup lu?" Mungkin apa ya yang kira-kira dijawab sama Yusuf pada saat itu? Teman-teman, kondisi Yusuf waktu itu sebetulnya cukup oke. Bayangin, diceritakan kalau dia itu diberi jubah maha indah. Mungkin jubah maha indah saat ini seperti baju bermerek mungkin ya teman-teman ya. Papahnya membelikan dia jubah maha indah dan hanya dia yang dibelikan. Kakak-kakaknya tidak dibelikan dan dia itu punya 11 orang saudara. Bayangkan kalau kamu dibelikan sepatu Air Jordan atau baju yang hits banget pada saat ini. Sedangkan adikmu dan kakakmu atau saudaramu yang lain gak dibelikan. Kamu pasti senang. Tapi bagaimana dengan saudara-saudaramu yang lain? Belum tentu mereka juga senang. Bisa jadi mereka agak gimana gitu ya, kenapa dia dibeliin saya enggak. Teman-teman, selain itu Yusuf juga paling dipercaya oleh papanya. Papanya minta agar Yusuf itu ngecekin kegiatan saudara-saudaranya. Jadi secara nggak langsung Yusuf seperti mata-mata, seperti spy bagi si papanya. Dan saudara-saudara Yusuf menganggap, ah Yusuf nih si tukang ngadu katanya. Hati-hati kalau ada Yusuf nanti dilaporin. Yusuf ini disayang banget sama papahnya dan dia juga berani menyampaikan pendapatnya. Dia berani, oh kayaknya ini nggak oke. Pas si ini begini, si kakak begitu. Dia berani menceritakan juga mimpinya. Yusuf juga berani menceritakan mimpinya. Sekalipun mimpinya itu membuat saudara-saudaranya jadi marah. Bayangkan kalau dia mimpi bahwa semua saudara-saudara dan ayah ibunya akan sujud menyembah sama dia. Teman-teman, dalam hidup kita tahu bahwa kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Dan sebagus apapun hidup kita, pasti ada aja orang yang gak suka sama kita. Mungkin seperti Yusuf, ada aja orang yang merasa gak nyaman gara-gara Yusuf mungkin disayang orang tuanya, Yusuf mungkin lebih lebih ini itu, Yusuf dipercaya sama mama papanya, ada yang gak suka, ada yang gak nyaman. Dan mungkin ada orang yang ngerasa gak nyaman akan kelebihan kamu atau ngerasa jealous dan merasa terancam karena kelebihan kamu sama seperti kakak-kakaknya Yusuf merasa terancam akan kelebihannya Yusuf. Masih ingat waktu Yusuf menceritakan mimpinya bahwa ia akan menjadi pemimpin atas ayah, ibu, dan saudara-saudaranya? Tentu saja saat itu keluarganya marah dan tersinggung. Teman-teman, gak semua pesan Tuhan harus diucapkan kepada banyak orang. Apalagi untuk dipamerkan. Apalagi untuk bilang bahwa nih Tuhan ngomong ini loh sama saya. Nah ini loh panggilan Tuhan buat saya. Belum tentu itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jadi teman-teman pilihlah mana yang perlu diceritakan, mana yang tidak. Dan kalau tidak perlu dan kalau tidak membangun, gak perlu diceritakan. Simpanlah itu menjadi bahan doa kita. Nah setelah kejadian Yusuf pamer mimpi, kakak-kakak Yusuf udah bete banget, udah kesel banget sama Yusuf yang sangat beruntung.
Disayang papanya, iya. Dapat mimpi dari Tuhan juga iya. Sedangkan mereka mimpi dari Tuhan nggak dapet, jubah maha indah juga nggak dapet. Suatu hari, seperti biasa, Yusuf melakukan tugasnya untuk mengecek kegiatan kakak-kakaknya. Yusuf dengan riang gembira, mungkin dengan syalalala, mungkin dia dengan happy-happy, dia nggak merasa bersalah, dia sedang mencari kakak-kakaknya. Dia nyari, loh kok kakaknya nggak ada di tempat yang biasanya mereka menggembalakan domba ya? Kemana ya mereka? Akhirnya Yusuf nanya-nanya sama orang, lihat nggak kakak saya di mana? Lihat nggak mereka pergi kemana? Lalu ada orang yang bilang, oh mereka pergi ke daerah yang namanya Dotan. Waktu Yusuf sampai ke tempat kakaknya bekerja, mereka melihat Yusuf dari jauh. Masih ingat juga ya teman-teman kalau papanya Yusuf memberikan jubah mahal hasil karya desainer, desainer clothes. Jubah itu membuat semua orang kakaknya tuh jealous. Saking mewahnya, jubah itu bisa kelihatan oleh semua orang di komplek rumahnya mungkin. Atau di desanya bisa melihat bahwa oh itu jubah keren banget hasil karya desainer termahal pada saat itu. Nah, waktu Yusuf datang, para kakaknya ingat bahwa Yusuf itu, oh ini nih anak yang ngerasa kalau dia lebih hebat dari semua kita nih. Dan itu membuat para kakak ini kesel. Mungkin kalau zaman dulu ada TikTok, mungkin mereka akan bikin TikTok yang ngomong aku kesal ya. Bikin sindiran buat Yusuf kalau mereka seandainya ada di zaman sekarang. Kita lihat teman-teman, kelanjutan kisahnya di kejadian 37 ayat 17. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Jadi mereka udah ngelihat, wah tuh ada si Yusuf tuh. Ayat 18 bilang gini, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya membunuhnya. Karena kesalnya, saudara-saudara Yusuf bukan hanya ingin menghina mimpi Yusuf, bukan hanya ingin menghancurkan mimpi Yusuf, tapi juga mereka ingin membunuh Yusuf, membunuh secara benar-benar membunuh. Ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Si tukang mimpi katanya. Wah lihat tuh, teman-teman be careful, hati-hati dengan kata-kata ejekan yang kita sematkan kepada orang lain, kepada saudara kita. Jangan sampai kata-kata kita ini melukai orang lain bahkan mencelakakan orang lain. Kakak-kakaknya ngomong gini, lihat 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 tuh tukang mimpi tuh, tuh. Terus ayat 20 dibilang, sekarang yuk kita bunuh dia. Mari kita bunuh dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Sejahat itu perasaan si kakak-kakaknya. Sejahat itu sampai dia mau membunuhnya, melemparkannya ke sumur, lalu mau bilang bahwa biarin aja kita lihat mimpinya jadi kayak gimana. Teman-teman, waktu kita dapat pesan dari Tuhan, belum tentu semua orang suka, belum tentu semua orang senang. Nah, untungnya kakak tertua Yusuf yang namanya Ruben menghalangi niat pembunuhan itu. Ruben juga sebenarnya punya niat tersembunyi untuk menyelamatkan Yusuf dan membawa Yusuf kembali kepada papahnya. Tentunya si kakak Ruben ini nggak bilang dong ke kakak-kakak yang lain. Karena kalau dia bilang mungkin dia bakal dicaci maki bilang, wah kamu nggak setuju nih, nggak bener nih, masa semuanya setuju benci sama Yusuf, kamu nggak setuju sendiri. Maka si Ruben ini dia diam-diam aja dan dia bilang gini, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ayat 22, lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Bayangkan, waktu Yusuf datang, dia memakai jubah maha indah, lalu saudara-saudaranya melepaskannya dengan paksa, lalu saudara-saudaranya bilang, wah kamu keterlaluan, lihat jubah ini akan kami lepaskan, buang ke bawah. Dilepaskan secara paksa, diinjak-injak,
Dan mereka mengatakan bahwa, "Yusuf, kamu tuh nggak lebih baik daripada kami semua. Yusuf, kamu tuh cuman anak remaja yang nggak bisa apa-apa." Dia injak-injak jubahnya, "Lihat tuh sekarang kamu bisa apa? Kamu cuma anak biasa yang sombong. Kamu cuma beruntung gara-gara kamu ini anak kesayangan si papa, si anak emas, si tukang mimpi. Hidup kamu cuma mimpi. Lihat nih, kalau jubahmu dilepas, kamu bukan apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa." Segitu parahnya Yusuf menghadapi kata-kata yang dia katakan oleh kakak-kakaknya. Lalu mereka mengatakan begini, ayat 24, "Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair." Jadi setelah dilepaskan jubahnya, dibuang, diinjak-injak, diangkut si Yusuf ini, dilemparkan ke sumur yang kosong. Sesuatu yang jahat banget ya guys ya. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Wah, setelah melemparkan adik mereka sendiri, mereka bisa makan dengan santai. Lalu ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail. Ada pedagang ceritanya ya teman-teman. Kafilah itu pedagang. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?" Yehuda sadar, jangan dibunuhlah, jangan dibunuh. Ayat 27, "Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara dan darah daging kita." Dan saudara-saudara lainnya mendengarkan perkataannya itu. Akhirnya mereka sadar bahwa, "Jangan dibunuh deh, ini kan darah daging kita sendiri, adik kita sendiri, jangan dibunuh deh." Lalu dikatakan bahwa Yusuf akhirnya setelah dijual, Yusuf dibawa kemana teman-teman? Yusuf dibawa ke Mesir dan dia dijual seharga 20 shikal perak. Nah, kita semua tahu ya gimana ending dari cerita Yusuf. Saya akan ceritakan lagi endingnya di lain kesempatan. Sama seperti Yusuf yang adalah manusia biasa. Ada kesalahan yang dia lakukan karena waktu itu dia masih sangat muda. Kesalahan yang dilakukan adalah dia menyombongkan diri, dia tidak memikirkan apa yang diucapkan sebelum dia mengatakannya, akhirnya dia menimbulkan kekesalan dari hati kakak-kakaknya. Dan kesalahannya mengakibatkan ada masalah-masalah lain yang muncul. Teman-teman, waktu kita berjalan bersama Tuhan, belum tentu hidup kita ini akan selalu mulus tanpa masalah. Masalah pasti ada, entah faktor dari luar, dari masalah-masalah yang di luar yang bukan gara-gara kita, atau faktor kesalahan kita sendiri. Karena kita adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Tuhan menjanjikan penyertaan. Tuhan menjanjikan ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah janji bahwa kalau kamu ikut Tuhan gak bakal ada masalah. Kalau kamu bilang bahwa Tuhan kenapa hidup saya ini penuh dengan masalah. Teman-teman, kalau kamu bilang bahwa Tuhan ada buat kamu dan Tuhan akan melepaskan kamu dari masalah. Waktu kita ikut Tuhan, kenyataannya adalah masalah tetap ada, tapi jalan keluar juga ada. Waktu kita sedang dalam titik terendah, seperti Yusuf yang waktu itu dia dilemparkan ke dalam sumur, lalu dijual, pasti perasaan Yusuf itu sudah kacau balau. Mau minta tolong gak bisa, manggil papahnya gak bisa, dia bingung. Tapi dia tetap berpegang pada yang namanya pengharapan. There is hope. Ada pengharapan teman-teman. Ada pengharapan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Yusuf nggak bisa menyelamatkan dirinya pada saat itu. Tetapi Tuhan melihat dan merancangkan kebaikan dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Kondisi yang sama sekali nggak ada bagusnya kalau kita lihat. Kalau hari ini kamu sedang kehilangan harapan seperti Yusuf, ada hal-hal yang bisa kamu lakukan. Agar pengharapan kamu kembali, ada hal-hal yang harus kamu lakukan sehingga kamu bisa berpegang kembali kepada pengharapan itu. Yang pertama adalah focus on the truth. Fokusnya pada kebenaran. Kebenaran itu apa sebenarnya? Apakah kebenaran itu adalah kejadian yang sesungguhnya? Apakah kebenaran itu adalah faktanya? Kalau Yusuf, apakah kebenarannya adalah dia anak yang disayang oleh papahnya? Bukan teman-teman. Kebenaran yang bisa kita pegang adalah kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, baca Alkitabmu saat teduh setiap pagi. Coba tutup matamu dengan tenang, coba duduk dan renungkan kata-kata Tuhan yang kamu baca di dalam Alkitab. Jangan sampai baca Alkitab itu hanyalah jadi kata-kata yang sering kita dengar tanpa pernah kita lakukan. Apa yang sebenarnya kamu baca, renungkan itu, benar-benar katakan kepada dirimu sendiri. Misalnya,
Coba ganti kata-kata dalam Alkitab itu dengan namamu sendiri. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita? Apa yang Tuhan katakan tentang masalah kita? Baca ayat firman, ganti dengan nama kamu. Misalnya, kalau kita lagi baca Yesaya 43 ayat 4 yang mengatakan bahwa karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Kita bisa ganti dengan kata-kata nama kita sendiri. Karena Sheryl ini berharga dan mulia dan Tuhan mengasihi Sheryl. Sehingga Tuhan memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti hidup Sheryl. Teman-teman gantilah namamu sehingga kamu tahu bahwa Tuhan bicara untuk kamu. Tuhan bukan bicara bagi orang antah barantah yang entah siapa. But He speak to you. And the word of God is for you. Ulangi kata-kata firman Tuhan sampai telingamu mendengar, sampai hatimu dikuatkan. Jangan sampai kita sibuk mengerjakan hal-hal yang sepertinya rohani, tapi kita sendiri gak pernah merasakan kekuatan dari Tuhan secara langsung. Yang paling penting adalah intimacy with God. Yang paling penting adalah hati kita yang dikuatkan waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, talk it out. When you have some problems, waktu kamu ngerasa benar-benar under pressure, teman-teman, kamu bisa ngobrol sama orang yang bisa kamu percaya agar pengharapan itu bangkit lagi. Believe it or not, waktu kita belajar sharing, maka katanya pengharapan itu akan datang karena waktu kita share beban kita, maka beban itu dibagi dua dan kita nggak lagi merasa seberat sebelumnya. Minta tolong pada orang tua, kakak rohani, mentor, sahabat, untuk doain kamu dan untuk nguatin kamu. Kalau kamu pikir, ah udahlah percuma mau cerita mau enggak, sama aja. Cobain dulu, sebelum kamu bilang ah percuma, try first. Cobain dulu, cari orang yang bisa untuk menguatkan kamu. Yang ketiga, ask for help. Kamu mungkin pernah ngerasa ada di posisi seperti Yusuf dalam kondisi yang tertekan, seperti Yusuf waktu dia dijual oleh kakak-kakaknya, seperti nggak ada pertolongan. Mungkin kondisinya nggak se-ekstrim Yusuf ya, sampai mau dijual dan lain-lain. Tapi perasaan tertekan itu bisa jadi dialami oleh kalian. Kalau kamu merasa, wah ini udah gak bisa lagi saya tangani sendiri, cari pertolongan. Jangan diam aja, cari pertolongan dan bilang, I need help. Belajar jujur dan bicara pada orang yang tepat. Kalau kamu mau minta tolong, cari pertolongan pada orang yang bisa menolong. Pada orang yang memang mampu menolong. Jangan minta tolong pada orang yang sama-sama perlu pertolongan. Kalau orang buta menuntun orang buta, nanti dua-duanya masuk ke lubang yang sama. Dua-duanya terjerumus juga. Jadi carilah orang yang bisa menolong kalian. Dan di gereja, carilah orang yang bisa menolong kamu, mungkin kakak rohani, mungkin orang-orang yang biasa memberikan konseling, mintalah pertolongan dan ceritakanlah masalah kamu sehingga kamu bisa menjadi lebih baik. Nah yang keempat teman-teman, ini adalah hal yang sangat-sangat banyak mengganggu remaja, anak muda dan bahkan gak cuma anak muda ya, hampir semua orang pada saat ini. Yang keempat teman-teman, if you need hope, be careful with social media. Kalau kamu merasa pertolongan kamu adalah sesuatu yang sulit dicari, teman-teman jauhi sosial media untuk sementara. Kalau sosmed adalah salah satu hal yang membuat kamu merasa insecure, tiap kamu scroll kamu merasa insecure, tiap kamu scroll kamu ngerasa down, stop sejenak. Jangan gunakan sosial media sementara karena itu mungkin menjadi hal yang membuat kamu tertarik ke bawah, membuat kamu kehilangan harapan, membuat kamu kehilangan keseimbangan hidup. Set boundaries, set batas. Batas sejauh mana kamu bisa melihat sosmed kamu. Agar kamu tidak termakan oleh perasaan negatif tersebut. Teman-teman, kamu yang mengendalikan sosmedmu. You control your social media. Jangan sebaliknya. Jangan biarkan refleks kamu itu mengontrol kamu. Jangan biarkan gara-gara udah kebiasaan. Tiap kali pegang HP pasti scroll, padahal gak ada apa-apa, pasti scroll. Akhirnya waktu kamu ngeliat hal-hal yang kamu tahu bahwa bikin kamu jadi iri hati, jadi terpacu untuk kesel dan lain-lain. Teman-teman stop for a while. Kamu bisa nonaktifkan sementara atau kamu bisa pindahkan sosmed kamu itu ke page HP kamu yang paling belakang. Supaya waktu kamu mengaktifkan HP kamu gak langsung melihat aplikasi tersebut. Dan gunakanlah aplikasi yang penting untuk komunikasi, itu yang kamu utamakan terlebih dahulu daripada hal-hal yang bukan untuk komunikasi.
Teman-teman ada satu lagu yang saya suka banget. Lagu ini berjudul You Say. You-nya itu maksudnya Tuhan. Tuhan mengatakan. You Say yang dinyanyikan oleh Lauren Daigle. Lagu ini mengatakan apa yang Tuhan katakan dan apa yang kita rasakan. Apa yang Tuhan bilang versus apa yang kita rasakan. Seringkali apa yang Tuhan katakan itu beda dengan apa yang kita rasakan. Kata-katanya bilang gini, you say I am loved. Tuhan bilang saya dikasihi. When I cannot feel a thing. Gimana gimana aku bisa merasa dikasihi kalau aku sedang tidak merasakan apa-apa. Lalu lagu ini mengatakan juga, you say I am strong when I think I am weak. Saya pikir saya lemah, saya pikir saya udah gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang bahwa saya kuat. Kenyataannya kan saya lemah, kok bisa saya kuat? Lalu dikatakan lagi, and you say I am held when I am falling short. Waktu saya merasa sepertinya saya gak punya pegangan, Tuhan mengatakan bahwa saya dipegang. And when I don't belong, you say I am yours. And I believe. Waktu saya merasa tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang memiliki saya. Tuhan katakan bahwa saya adalah milik Tuhan. Teman-teman, perasaan kita memang nyata. Yes, it is real when we feel weak. Memang nyata waktu saya merasa lemah, saya merasa bete, saya merasa gak ada yang peduli, saya merasa tidak dikasihi. Itu adalah perasaan-perasaan yang nyata, memang betul kita merasakannya. Tetapi bukan berarti itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan yang benar adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita yang tertulis di firman Tuhan. Read your Bible guys, baca firman Tuhan. Waktu perasaan-perasaanmu mencoba untuk membohongi kamu, waktu perasaan-perasaanmu mencoba untuk menguasai hidupmu, baca firman Tuhan. Lawan dengan opposite spirit, lawan dengan roh Allah. Jangan coba dengan kekuatanmu sendiri. Feelings are real but not reality. Perasaan kita yang memang nyata, tapi itu bukan kenyataannya. Karena kenyataannya adalah apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah mari kita melangkah keluar dari perasaan kita. Perasaan memang nyata, tapi jangan berdiam dalam perasaan kita. Jangan stuck di dalam perasaan kita. Karena perasaan kita akan menenggelamkan kita. Perasaan kita akan membuat kita tidak bisa maju. Bisa jadi perasaan kita adalah yang memegang kaki kita sehingga kita nggak bisa melangkah. Kita harus katakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan aku mau melangkah kepada kebenaran yang Tuhan katakan tentang diri saya. Hari ini teman-teman, kalau kamu merasa kamu terikat, kamu tertahan oleh perasaan-perasaan yang kamu rasakan dan itu adalah bukan kebenaran. Hari ini mari kita melangkah, mari melangkah kepada pengharapan yang daripada Tuhan. Teman-teman, kalaupun hari ini kamu merasa seperti Yusuf yang sedang dikoyak jubahnya, yang diambil jubahnya, yang dilempar jubahnya, dihina, direndahkan. Teman-teman, tenang aja. Apapun yang orang lain katakan tentang kita, itu bukan sebuah kebenaran. That's not the truth. Kebenarannya adalah apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Kamu dikasihi, kamu dikuatkan, kamu berharga, kamu dipulihkan, kamu diterima, kamu diciptakan sempurna. Hari ini, kalau kamu tahu bahwa kamu tidak mampu berjalan tanpa Tuhan, kalau kamu sedang merasa lemah, under pressure, yuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Karena Tuhan Yesus itulah yang akan memberikan kamu kekuatan. Yesus satu-satunya yang mampu untuk bangkit dari kematian. Dia mampu membangkitkan kamu dari keterpurukan, dari kondisi terbawah. Tuhan Yesus yang mampu memegang tanganmu dan membuat kamu berdiri kembali. Kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Atau mungkin kamu pernah, tapi tidak secara pribadi. Cuma sekilas aja karena mungkin sering mendengarnya. Hari ini saya mau tantang kamu. Do you want to accept Christ as your personal savior? Mau gak kamu menerima Tuhan Yesus sebagai orang yang paling utama, paling penting dalam hidupmu? Kalau kamu mau, dimanapun kamu berada. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Dan bersama Engkau, saya punya masa depan. Bersama Engkau, saya bisa melangkah kembali. Hari ini lepaskan saya dari segala keterikatan. Lepaskan saya dari segala perasaan yang negatif yang membuat saya tidak bisa melangkah. Yang membuat saya tidak merasa berharga. Hari ini
Saya berharga di mata Tuhan. Saya dimuliakan oleh Tuhan dan Tuhan akan menolong saya. Jadilah Tuhan saya, jadilah sahabat saya, jadilah orang yang paling penting dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Yang kedua, kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus tapi hari ini kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kamu tahu bahwa hatimu lemah, hatimu rapuh, hatimu hancur. Dan seperti yang tadi lagu yang kita dengar sama-sama. Teman-teman, even if kamu merasa lemah, sekalipun kamu merasa kamu sangat lemah, sangat weak, Tuhan bilang bahwa kamu kuat dalam aku. Sekalipun kamu merasa udah percuma, udah sia-sia. Teman-teman, Tuhan katakan bahwa engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Mari bangkit, mari berdiri kembali dan bilang bahwa Tuhan, saya mau melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Saya gak mau melangkah sendirian, saya mau melangkah dengan Tuhan. Kalau kamu mau membuat komitmen untuk melangkah bersama dengan Tuhan, saya mau ajak kamu berdoa hari ini dan melangkahlah hanya karena Tuhan membawa kamu melangkah ke arah yang tepat. Tuhan, hari ini kami datang, kami bingung harus melangkah kemana, kami tidak tahu arah yang harus kami tempuh dan bahkan kami merasa lemah. Tapi hari ini kami mau menyatakan bahwa bersama Tuhan Yesus kami kuat. Bersama Tuhan Yesus kami punya tujuan hidup. Bersama Tuhan Yesus kami tahu arah yang tepat. Hari ini berikan damai sejahtera. Aku berdoa bagi teman-teman yang sedang mencari arah hidup. Biar ada keputusan yang tepat yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Ada kedamaian, ada divine peace. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang meyakinkan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Seperti apapun masa depan yang ada di depan kami. Kalau kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami tahu kami dalam situasi yang sangat aman. Karena sangat aman dalam tangan Tuhan. Karena kondisi apapun tidak akan pernah aman kecuali dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau kuat, berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, dan berkat Allah yang menjadikan engkau melangkah kepada arah yang tepat karena kamu mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kamu perlu didoakan lebih jauh, scan QR code di bawah ini. Ada pendoa dan konselor yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend, God bless you.